Halo semuanya, selamat bergabung. Kita masih di lesson drawing preparation ya. Kita akan fokus ke poin kedua yaitu setup tool palette. Baik, biar lebih jelas kita langsung aja masuk ke AutoCAD-nya ya. Saya coba buka drawing baru ya di sini biar lebih jelas. Mungkin saya akan jelasin dulu apa sih itu palettes ya, atau tool palettes. Jadi di AutoCAD itu dia mempunyai semacam palette ya atau panel buat memanggil si objek dynamic block gitu ya teman-teman. Nah, kan kita dari kelas drafter itu sudah siapin template yang isinya itu ada palet manual yang bisa kita katakan di sini, palet yang berisikan file-file pendukung untuk membuat gambar kerja, diantaranya ada objek dynamic block yang tentunya pasti sangat berguna untuk kita membuat gambar kerja biar lebih cepat, dan juga masih banyak lagi file-file pendukung lainnya. Nah, di sini itu kita mempunyai opsi kedua. Kan opsi pertamanya itu kita bisa memanggil objek dynamic blocknya itu melalui palet ini teman-teman, atau melalui template ini menggunakan KD26 ya, Autolibsnya yang sudah saya jelasin di eh, lesson sebelumnya itu menggunakan KD26 gitu. Nah, ada opsi lainnya untuk memanggil objek dynamic block ini yaitu dengan menggunakan tool palette. Nah, apa sih tool palette itu gitu ya? Jadi tool palette itu adalah sebuah windows, jendela yang berisikan objek-objek dynamic block. Contohnya itu teman-teman bisa ketikkan Ctrl 3. Nah, Ctrl 3 itu akan memunculkan tool palettes teman-teman. Nah, tool palettes ini berisikan objek-objek dynamic block yang sudah tersusun sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini dia bawaan dari AutoCAD ya teman-teman. Katakanlah kita masuk ke arsitektur. Nah, ini dia memiliki objek dynamic block bawaan AutoCAD. Itu kita bisa tinggal klik aja untuk memanggil objeknya. Katakanlah kita panggil yang trees. Nah, itu kita tinggal klik aja, otomatis dia bakal muncul objeknya dalam bentuk dynamic block seperti ini, teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan jelasin cara setup palette ini atau objek dynamic block palette ini ke dalam si tool palettes ini, teman-teman. Kita susunnya di tool palettes ini gitu, biar setiap drawing itu kita bisa gunakan. Nah, itu teman-teman. Baik, langsung saja saya jelasin cara setupnya. Pertama, teman-teman tentunya harus mendownload dulu filenya ya. Teman-teman bisa ke bagian website kelas drafter, pilih aja lesson saat ini yaitu setup tool palettes. Terus teman-teman pilih yang download file untuk download si file paletnya ini, teman-teman. Nah, kalau udah teman-teman download, itu dia tampilannya seperti ini, teman-teman. Nah, kelas drafter palette namanya. Jadi teman-teman kalau udah download, otomatis tampilannya seperti ini. Dia dalam bentuk file zip seperti ini. Nah, kalau sudah di-download itu kita klik kanan aja filenya, terus kita ekstrak. Ekstrak file, terus kita oke. Nah, otomatis akan muncul foldernya. Kita masuk ke foldernya. Masuk sampai nemuin file dwg dari palette ini ya, teman-teman. Kalau udah kita buka aja, double klik. Nah, otomatis kita masuk ke dalam si file dari paletnya ini ya, teman-teman. Nah, cara setupnya itu teman-teman tinggal ketikkan Ctrl 3 aja untuk memanggil si tool palettes-nya. Terus kita klik di sini. Kita pilih yang new palette. Nah, new palette ini kita beri nama, misal biasanya itu pemberi namanya itu kalau saya pribadi itu pengelompokan dari objek gambarnya ya. Misalnya di sini saya mau kelompokkan menjadi door and window deh, sesuai dengan objek pintu di sini misal gitu ya. Kita berikan nama door and windows misal. Windows. Nah, otomatis dia bakal muncul nih new palette baru gitu. New palette-nya untuk door palette. Nah, kalau kita klik itu masih kosongan dia. Kenapa? Karena memang belum kita input si objek dynamic block-nya ini gitu. Nah, cara untuk inputnya gampang banget. Teman-teman tinggal klik aja objeknya, terus klik tahan. Nah, ini sampai
seperti ini, klik tahan, terus drag and drop ke sini, lepas, tunggu sebentar. Nah, maka dia bakal muncul nih si objek yang kita drag tadi. Kita contohin lagi, misal kita mau drag ini, yang pintu ini misal, kita klik satu kali, kita klik lagi, tahan, terus geser, masukin ke paletnya, lepas, kita drag and drop ya intinya. Nah, otomatis dia bakal muncul seperti ini. Dan seterusnya. Seperti itu teman-teman caranya. Mudah banget. Tinggal kita pilih aja objek yang ingin kita input ke dalam si palet ini, atau kita kelompokkan di palet ini teman-teman. Nah, ini berlaku untuk objek dynamic block aja ya teman-teman. Kalau objek lainnya itu nggak bisa di input ke dalam tool palettes ini, karena tool palettes ini khusus untuk menampilkan objek-objek blok aja atau objek dynamic block gitu teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini, itu kalau udah kita susun ya, itu kita tinggal, kalau mau manggilnya kita tinggal klik aja. Katakanlah kita mau manggil yang swing door ini, kita klik satu kali, kita geser ke sini sampai kita tunggu sampai muncul. Nah, udah, itu kita bisa manggil objeknya. Kita klik satu kali buat mengakhiri perintahnya. Nah, udah muncul nih objek pintu dari palet tadi gitu teman-teman, atau tool palet tadi. Kita panggil lagi misal sliding door, kita klik satu kali, terus kita tunggu. Nah, seperti ini sampai muncul seperti ini, klik satu kali, otomatis seperti ini teman-teman. Nah, ini kalau ini nggak usah khawatir, itu dia error sedikit aja, tinggal geser-geser aja, maka dia akan jadi bener. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, cara untuk setup atau setting si tool paletnya ini gitu teman-teman. Jadi teman-teman tinggal bikin aja new paletnya dengan cara klik kanan, terus pilih yang new palette gitu. Misal di sini mau ngelompokin objek gambar apa gitu ya. Misal di sini katakanlah interior gitu ya. Buat interior misal, enter. Nah, terus kita tinggal drag and drop aja objek gambar blok yang berkaitan dengan interior gitu, kita drag and drop aja gitu. Dan udah. Dan teman-teman bisa lakuin untuk semua objek blok pada palet ini gitu ya teman-teman. Itu adalah cara atau alternatif kedua biar lebih mudah untuk memanggil objek dynamic block ini ya teman-teman. Cara pertama itu kan teman-teman bisa menggunakan cara yang seperti saya jelasin di lesson sebelumnya, yaitu menggunakan autolips untuk mengcopy file xref, sehingga objeknya itu bisa kita panggil secara satuan gitu, atau satu-satu gitu objeknya dari file xref tersebut. Opsi kedua, teman-teman bisa susun semua objek dynamic block ini ke dalam tool palette, sehingga teman-teman tinggal pilih aja gitu ya. Kalau mau manggil, misalnya mau manggil bagian door and window, teman-teman tinggal klik door and window, terus klik aja objek yang ingin dipanggil, klik satu kali, dan otomatis ya udah bisa dipanggil seperti ini teman-teman. Tinggal drag and drop aja untuk cara inputnya gitu ya teman-teman. Nah, dan juga perlu diperhatikan ya teman-teman, setelah kita sudah nyusun si file ini gitu ya teman-teman, itu jangan sampai objek gambar ini hilang gitu. Nah, kan ini saya objeknya ini berasal dari kelas drafter palette ini ya, atau file dwg dari kelas drafter palette ini. Nah, jadi file ini itu nggak boleh hilang, nggak boleh saya hilangin. Kenapa? Kalau saya hilangin, itu dia nggak bakal bisa dipanggil objek gambarnya ini gitu ya teman-teman, karena dia mengambil referensi objeknya itu dari file dwg kelas drafter palette ini. Jadi kelas drafter palette ini jangan sampai hilang, karena kalau hilang itu objek yang ada di palette ini itu nggak bisa kita panggil lagi seperti ini. Nah, itu kita nggak bisa klik buat manggil objeknya lagi gitu. Jadi pastiin simpen memang di folder khusus si file ini beserta template xref yang lainnya juga gitu ya. Jangan sampai hilang filenya, karena kalau hilang objek yang di tool palettes ini itu nggak bakal bisa digunakan gitu teman-teman. Dan misalnya ya juga teman-teman mau bikin objek gambar sendiri gitu ya, objek blok sendiri. Setelah bikin objek bloknya itu jangan lupa di save objeknya
dan di drag and drop langsung di sini, dan file tersebut jangan sampai hilang. Intinya jangan sampai hilang aja. Kalau sampai hilang itu ya udah nggak bisa digunakan lagi jadinya tool palettes yang ada di sini, karena dia nggak mempunyai data rujukan untuk mengambil si objeknya itu teman-teman, gitu, objek dynamic blocknya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk penjelasan dari setup tool palettes ya teman-teman. Oke, selanjutnya nanti kita akan masuk ke pembahasan preparation work with seed set, atau menyiapkan seed set, atau bagaimana sih cara menggunakan si seed set ini dan apa sih itu seed set gitu ya teman-teman. Baik, mungkin untuk preparation kali ini cukup segitu dulu. Terima kasih, sampai jumpa di next preparation.